Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang sudah kita dengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben. Shalom Ibu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Akedah Yitzhak, artinya pengikatan Ishak. Dalam bahasa Ibrani dieja Ain, Kof, Dalet, He, dibaca Akedah, artinya pengikatan. Kemudian Yitzhak dieja Yud, Sadi, Het, Kof, dibaca Yitzhak, artinya Ishak sebagai nama. Akedah Yitzhak, pengikatan Yitzhak. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu, Elohim mencoba Nisah Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, Yahid, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, olah, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Mengapa Tuhan mencobai Abraham sesudah ia mengikut dan mempercayai Tuhan? Ya, ini menarik. Torah jelas mencatat Elohim mencobai Abraham. Abraham disebut bapa orang beriman. Kita menyangka ini hanya karena ia punya iman dan taat pada panggilan Tuhan. Ternyata tidak sesederhana itu. Ia disebut bapa orang beriman sesudah mengalami berbagai pencobaan atau ujian iman. Setelah semuanya itu, Elohim mencoba Ibrani Nisah Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahut Abraham dalam bahasa Ibrani, "Hine, inilah aku." Kata Nisah dari akar kata nasah yang diterjemahkan mencobai, mempunyai arti ujian, percobaan, pembuktian, dan cobaan. Semua produk yang diciptakan perlu diuji lebih dahulu sebelum dipasarkan. Mobil, baterai, bahan bangunan harus diuji dahulu kualitasnya sebelum dipasarkan. Demikian juga kualitas iman Abraham perlu diuji dahulu sebelum dinyatakan sebagai bapa orang beriman dan pemegang perjanjian berkat bagi bangsa-bangsa. Istilah dicobai atau diuji bukanlah kata yang buruk. Pemazmur berkata, "Selidikilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku." Ibraninya naseni. "Ketahuilah batinku dan hatiku." Mazmur 26 ayat 2. Ia justru minta dicobai agar kualitas batinnya diketahui Tuhan. Konotasi negatif muncul bila pencobaan itu dirancang oleh si jahat seperti yang tertulis dalam Injil. Yesua dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Ibrani nasehu, Greek peiraso. Dicobai iblis. Matius 4 ayat 1. Karena itu Yesua berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tetapi sikap terhadap pencobaan bukan untuk ditakuti, seperti yang ditulis oleh Yakov, saudara Yesua. "Saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakub 1 ayat 2 dan 3. Jelas, ujian atau pencobaan dalam bahasa Ibrani, nasah, dan dalam bahasa Yunani, peis rasmos, mempunyai makna yang netral, bukan negatif. Pencobaan dari Tuhan adalah untuk meningkatkan kualitas iman melalui ketekunan. Adalah pencobaan dari si jahat yang negatif, karena bertujuan menjatuhkan kita. Terhadap hal ini, kita perlu berjaga-jaga. Namun kita salah bersikap bila menolak ujian yang berasal dari Tuhan. Karena itu berarti kita memilih iman kita tetap kerdil. Tidak pernah menjadi dewasa. Jadi penting sekali memahami konteksnya saat kita membaca Alkitab. Abraham diuji bukan untuk memperoleh janji. Ia justru diuji sesudah ia mendapat perjanjian janji dari El Shaddai. Ia diuji untuk menunjukkan bahwa kualitas imannya telah terbukti. Para rabi memahami hal ini seperti yang tertulis. Penjunan tidak menguji bejana yang cacat, karena dengan sekali hentak saja bejana itu akan pecah berantakan. Apa yang diujinya? Hanya bejana-bejana yang baik, karena ia tidak akan menghancurkannya meskipun dengan hentakan berkali-kali. Demikian juga yang Maha Kudus, diberkatilah dia. Menguji bukan orang yang jahat, tetapi orang yang benar. Seperti yang dikatakan, Tuhan menguji yang benar. Bereshit Rabah 60 ayat 2. Para Khasal atau para bijak Israel mengatakan Abraham dicobai 10 kali. Ujian apa yang dialami Abraham? Benar, iman Abraham adalah iman yang teruji. Kita lihat beberapa ujian yang dialami oleh Abraham. Pertama, Elohim memerintahkan dia meninggalkan negerinya, keluarga, bahkan ayahnya sendiri untuk pergi ke tempat yang masih akan ditunjukkan Tuhan dan menjadi orang asing di tanah Kanaan. Kejadian 12 ayat 1. Apakah kita dapat mempercayakan diri dan masa depan kita kepada Elohim seperti Abraham? Apakah kehendaknya menjadi bagian dari pengambilan keputusan kita? Nah, kita menghargai Abraham waktu itu ditanyakan kepada kita. Yang kedua, ketika ia sampai di tanah perjanjian dengan mengikuti petunjuk Tuhan, tanah Kanaan malah mengalami bala kelaparan. Kejadian 12 ayat 10. Apakah kita percaya akan kesetiaan Tuhan saat harus mengalami keadaan yang tak nyaman atau pandemi yang saat kita alami? Yang ketiga, Firaun, Raja Mesir mengingini Sarai menjadi istrinya. Ini risiko Abraham turun ke Mesir sebagai pengembara. Kejadian 12 ayat 15. Hubungan Abraham dan Sarah menjadi terganggu. Namun Tuhan menegur Firaun dengan tulah yang hebat. Tuhan melindungi keluarga Abraham sehingga keluarganya tetap utuh. Dan yang ke-10 yang terakhir, Adonai memerintahkannya mengorbankan Ishak, anak ahli warisnya, sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat 2. Abraham mendengar perintah itu, diberikan secara khusus dengan menyebut namanya. Abraham mentaatinya walaupun ia mengalami pergumulan yang hebat. Pencobaan terhadap Abraham tidak terlepas dari sisi Ishak anaknya yang saat itu sudah beranjak dewasa. Sebelumnya, Abraham sudah mempunyai anak bernama Ismail. Agaknya ia merasa tersaingi sesudah Ishak lahir. Midras mencatat, Ismail dan Ishak terlibat dalam debat. Kata Ismail kepada Ishak, "Aku lebih dicintai Tuhan daripada kamu, karena aku disunat pada usia 13 tahun. Tetapi kamu disunat sebagai bayi dan tidak bisa menolak." Ishak membalas, "Yang kau serahkan kepada Tuhan adalah 3 tetes darah. Tetapi di sini aku sekarang berusia 37 tahun. Namun jika Adonai menginginkan aku agar aku mencurahkan seluruh darahku,
aku tidak akan menolak. Kata yang kudus, terpujilah Dia, inilah saatnya. Maka Tuhan mencobai Abraham. Tertulis dalam Midrash Rabbah. Tidakkan Abraham mau mengorbankan Ishak bila dipikir berlawanan dengan satu, perintah Tuhan kepada Noah yang berlaku umum, jangan menumpahkan darah manusia. Kejadian 9 ayat 6. Orang yang merusak bayangan Tuhan akan mengalami hal yang sama, yaitu dibunuh. Yang kedua, hubungan kasih ayah dan anak. Ini bukan hanya pembunuhan, tetapi pembunuhan yang buruk. Yang ketiga, janji Tuhan kepada Sarah seakan-akan disangkali oleh Abraham. Sarah tentunya sangat sedih. Kejadian 21 ayat 12. Yang keempat, anggapan hanya Dewa Moloch saja yang menghendaki korban anak manusia. Ternyata Adonai pun demikian. Dengan pergumulan yang begitu berat, Abraham tetap taat kepada Elohim yang hidup, sekalipun ia belum paham. Namun, ketaatan Abraham bukan ketaatan lugu dan dungu. Surat Ibrani 11 ayat 19 menjelaskan bahwa Abraham berpikir Elohim berkuasa membangkitkan orang sekalipun sudah mati. Ini iman akan kebangkitan. Saat pisau ditempelkan ke tenggorokan anaknya, Ishak, telah mati bagi Abraham. Tetapi ketika malaikat Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu, Ishak telah kembali hidup bagi Abraham. Dengan pemahaman ini, kisah pengikatan Ishak ini menjadi landasan iman bagi kebangkitan dari kematian yang dipegang oleh masa Farisi dan murid-murid Yesua seperti yang kita baca dalam Injil. Dan ini juga menjadi kepercayaan Kristen bangsa-bangsa. Mencermati kehidupan Ishak dalam Torah dan Yesua dalam Injil, kita dapat melihat keduanya mempunyai pengalaman hidup yang berpasangan. Ishak merupakan bayangan atau kiasan bagi Yesua. Menarik, ujian Abraham ternyata bukan saja karena dirinya, tetapi juga untuk Ishak anaknya. Tadi dikatakan bahwa Ishak merupakan bayangan dari Yesua. Bagaimana Ishak dapat dipandang sebagai bayangan dari Yesua? Kelahiran Yitzhak ajaib, demikian juga kelahiran Yesua. Ishak dilahirkan pada waktu yang ditetapkan, dalam tanda petik waktu yang ditetapkan, yang diterjemahkan dari kata Moed, yang merujuk pada salah satu hari raya tahunan Alkitabiah, Kejadian 21 ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan atau Moed, sesuai dengan firman Elohim kepadanya. Yesua juga dilahirkan pada Moed, waktu yang ditetapkan, yang merujuk pada salah satu hari raya Alkitabiah. Jadi sama. Namun ada juga bedanya. Ishak lahir pada hari raya Pesak, sementara Yesua lahir pada hari raya Sukkot, hari pertama. Ya, kesamaannya keduanya lahir pada Moadim atau hari-hari raya Alkitabiah, namun beda hari rayanya. Bagaimana mengetahui Ishak lahir pada hari raya Pesach? Ishak mulai dikandung secara normal sesudah Abraham menemui 3 orang tamu yang menjadi utusan Tuhan itu. 2 di antaranya pergi ke Sodom dan Gomora dan diterima oleh Lot. Lalu Lot menyuguhi mereka matzah, roti tak beragi. Masa ini kemudian dikenal sebagai Hari Raya Roti Tak Beragi yang berimpit dengan Hari Raya Pesak. Dari segi gematria, nilai numerik huruf Ibrani olah korban bakaran, jadi Yitzhak itu diminta untuk dijadikan korban bakaran, olah. Nah, olah dari segi gematrianya bernilai 135. Dan angka 135 ini sama dengan matzah. Gematria dari matzah. Ishak yang diminta dikorbankan sebagai olah korban bakaran merujuk pada anak domba Pesak yang dipanggang dan dimakan bersama matzah roti tak beragi pada hari raya Pesak. Di jamuan Pesak ada 3 matzah yang disusun yang merujuk pada posisi Abraham, kemudian Yitzhak, dan kemudian Yakov. Matzah yang di tengah itu dipatahkan dan separuh disembunyikan sebagai afikomen. Ini tradisi
umat Yahudi. Ini melambangkan Mesias yang dipatahkan bagi kita, dikorbankan pada posisi Ishak di tempat kita. Bagaimana dengan Moed, waktu yang ditetapkan bagi kelahiran Mesias Yesua? Kita akan bahas hal ini secara terpisah. Kembali ke Abraham. Dia membebani keledainya. Kejadian 22 ayat 3. Ya, ini menunjukkan kesamaan dengan Mose yang menunggang keledai ke Mesir, Keluaran 4 ayat 20. Dan ini juga merujuk pada nubuat bahwa Mesias akan menunggang keledai saat ia datang, Zakaria 9 ayat 9. Nubuat ini digenapi oleh Yeshua HaMasyiah saat ia memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai, Yohanes 12 ayat 14. Dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Kejadian 22 ayat 3. Siapa 2 orang muda itu? Midrash menyebutkan 2 orang muda itu adalah Eliezer dan Ismail yang datang mengunjungi Abraham. Jadi menurut Midrash, Ismail adalah saksi akan pengikatan Ishak. Ishak memikul kayu di pundaknya. 22 ayat 6. Sama seperti itu, Yesua memikul salibnya sendiri. Yohanes 19 ayat 17. Dia mengikat Ishak putranya. 22 ayat 9. Bagaimana Abraham tua mengikat Ishak yang masih muda? Ya, kita bertanya, bisakah seseorang mengikat pria berusia 37 tahun tanpa persetujuannya? Ketika Abraham datang untuk mengorbankan Ishak putranya, Ishak berkata kepadanya, "Abah, aku masih muda, dan aku takut tubuhku akan gemetar karena takut akan pisau, dan aku akan mendukakanmu, sehingga pengorbanan dianggap tidak layak dan tidak akan dihitung sebagai pengorbanan yang sah. Oleh karena itu, ikatlah aku dengan erat." Dari Midrash Rabbah. Ini menunjukkan bahwa Ishak justru menyerahkan dirinya untuk diikat agar dijadikan korban. Catatan ini secara mencengangkan searah dengan Injil yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ishak maupun Yesua menyerahkan nyawa mereka untuk dikorbankan. Sama seperti Abraham menyerahkan anak tunggalnya untuk dikorbankan, demikian Bapa Surgawi menyerahkan anak tunggalnya untuk dikorbankan bagi dunia. Yohanes melihat pola ini dan menulis, "Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16. Yesua tidak dikorbankan di atas mezbah sebagai korban kambing atau domba. Dia menyerahkan dirinya untuk mati di salib secara harfiah. Jelas sekali, Torah merupakan kitab nubuat akan Mesias yang benar. Kepada orang-orang Yahudi, Yesua mengatakan, "Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Yohanes 8 ayat 56. Kapan hal ini terjadi? Indikasi yang terkuat adalah pada akedah atau pengikatan Ishak. Saat ia ingin mengorbankan anaknya, Adonai Elohim membukakan pandangan Abraham sehingga ia dapat melihat hari-hari Mesias, baik saat ia mati di salib maupun ia dibangkitkan dari kubur. Ini sesuai dengan imannya. Adonai mampu membangkitkan anaknya yang mati menjadi hidup kembali. Ini membuatnya bersukacita. Bagaimana dengan medsos yang banyak merujuk Ismail yang dikorbankan, bukan Yitzhak? Pembahasan kita melibatkan banyak sumber kuno yang otentik, yaitu Torah Bereshit dari abad 12 sebelum Masehi dan Midrash abad 5 Masehi, juga Brit Hadassah Perjanjian Baru abad 1 Masehi. Semua dokumen kuno. Sebagai contoh, surat
Ibrani 11 ayat 17 itu bagian dari Brit Hadassah, Perjanjian Baru, yang ditulis antara tahun 64 sampai 68 sebelum Bait Suci II dihancurkan, mencatat, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, semua keistimewaan yang melekat pada Ishak akan pupus bila diganti oleh Ismail, karena Ismail tak mungkin memenuhi gambaran dari Yeshua. Juga terlalu banyak dokumen kuno yang sudah menyatakan Ishak yang dikorbankan. Bukan hanya satu Torah saja, bukan. Terlalu banyak dokumen yang sudah menyatakan Ishak. Nah, saya ingin perlu menambahkan, para sarjana kitab Arab seperti Al-Tabari, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah dalam bahasa Arab menegaskan bahwa Ishak yang dikorbankan. Info lebih lanjut dapat dilihat pada kanal Christian Prince di YouTube. Tetapi ada dalil yang mengatakan bahwa justru Alkitab yang sudah diubah-ubah. Ini klaim namanya. Klaim ini harus dibuktikan oleh pembuat dalil. Pembuat dalil bahwa Alkitab sudah diubah atau dipalsukan harus membuktikan dalilnya sendiri. Barang buktinya harus setua Torah Mose yang berasal dari abad 12 sebelum Masehi. Kitab-kitab yang lebih muda, misalnya dari abad 6 dan abad 7 Masehi, tidak qualified sebagai barang bukti. Sebuah jawaban yang jelas. Apakah iman akan kebangkitan orang mati berasal dari Torah atau hanya Injil? Mazhab Farisi percaya dengan kebangkitan orang mati, padahal mereka sudah ada sebelum Yesua lahir, mati, dan bangkit. Dari mana sumbernya? Sumbernya dari Akedah Yitzhak yang sedang kita bahas. Ini merupakan dasar kepercayaan kebangkitan orang mati di dalam Torah. Bagaimana prosesnya? Bukankah Ishak tidak mati? Mari kita baca Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Elohim berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, itu adalah iman Abraham. Para rabi mengajarkan bahwa Ishak sesungguhnya sudah mati dalam berbagai varian. Ada yang menafsir seperempat darahnya tercurah di mezbah, Mechilta de Rasbi. Ini untuk memenuhi satu premis, tanpa penumpahan darah tak ada pendamaian. Ibrani 9 ayat 22. Ada tafsir, Ishak mati dan abunya ditaruh di mezbah, seperti persembahan domba tamid, Midrash Haggadol. Kemudian ada pemahaman, ketika pisau ditaruh di lehernya, roh Ishak sudah meninggalkan dia, artinya mati. Dan ketika malaikat berseru menghentikan tindakan Abraham, rohnya kembali lagi. Demikian Ishak mati sejenak dan hidup lagi. Karakteristik akedah Yitzhak juga dikaitkan dengan korban anak domba Pesak. Tuhan menggantikan Ishak dengan domba jantan yang tanduknya terjerat di semak duri. Kejadian 22 ayat 13. Tuhan memerintahkan pengorbanan Ishak itu bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk menguji iman Abraham sebagai bapa dan penyerahan diri Ishak sebagai anak. Peristiwa ini membentuk lukisan yang merujuk pada kematian Mesias Yesua di kayu salib yang disusul dengan kebangkitannya. Kisah pengangkatan Ishak dalam Torah sesungguhnya merupakan kabar baik atau Injil yang sudah ada di dalam Torah 2000 tahun sebelum Yesua datang. Benar sekali. Berdasarkan akedah Yitzhak, Rasul Yohanan menulis, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik Ibrani disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiyah yang lalu, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya.
Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811910814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Jehovah Jireh oleh Don Moon. Abraham menyebut nama tempat pengorbanan itu Adonai Yireh, Adonai melihat. Adonai membukakan mata Abraham untuk melihat domba jantan di situ. Shem, putra Nuh, menyebutnya Salem. Rangkuman keduanya menjadi Yireh Salem, yang dilafalkan sebagai Yerusalem di Israel sampai sekarang. Adonai Yireh juga dipahami sebagai Tuhan yang mencukupi segala keperluanku menurut segala kekayaannya. Amin. Seperti kepada Abraham, kiranya Adonai membukakan pandangan kita untuk melihat jawaban Tuhan kepada kita. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Hallelujah! Oh, we bless you, Father. You care for us, Lord. Jehovah Jireh. My God shall supply all my needs. Let's sing that. My God shall supply all my